Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmaya Sinar, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sampaga. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Inti dari pembelajaran modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang mari kita pahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk memahami kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Aspek yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek yang kedua, yaitu minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiga strategi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian materi tanpa mengubah standar kurikulum. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus ditempuh oleh murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti atau wujud nyata yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, mari kita kaitkan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman,
sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah tadi pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.